Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan rasa giat kepadaku untuk selalu belajar dan sekolah dengan baik. Terima kasih juga telah memberikan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, aku masih diberikan nafas kehidupan yang baru. Terima kasih. Dadah. Hai kakak-kakak semua, ini tugas sekolah minggu aku. Kemurahan hati Tuhan diberikan kepada aku, yaitu Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat aku sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kesehatan tubuh buat aku sampai saat ini. Tuhan masih mau menjaga aku dari COVID-19. Itu adalah kemurahan Tuhan yang diberikan kepada aku sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, kakak senang deh lihat aktivitasnya. Apalagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya udah ngerjain aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Balik lagi sama aku Ucok di Devlog DPMB Immanuel Depok. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kalau ada yang sakit cepat sembuh, istirahat yang cukup. Teman-teman, tahu nggak bentar lagi kita mau ngerayain apa? Paskah. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari itu, Ucok mau ajakin teman-teman PA Ucok semua untuk ikut ibadah Paskah PA tanggal 4 April 2021 jam 9 di YouTube channel Tokat PA GPIB Immanuel Depok. Yuk semua ikut ya ibadah Paskah, karena kita mau mengungkapkan syukur kita dan bersukacita bersama-sama. Oh iya, juga ada perlombaannya loh. Ada 3 kategori. Kategori pertama ada anak balita dengan lomba berfoto kreasi tema Paskah. Kalau anak kecil, yaitu menghias telur. Kalau anak tangguh, berlomba menggambar dengan tema kasih terhadap sesama. 3 pemenang dari setiap kategori akan mendapatkan hadiah. Jadi kalian semua jangan lupa ya kumpulin karya-karyanya. Ditunggu loh. Sampai jumpa nanti minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Kangen gak sama Karani? Karani kangen banget sama adik-adik. Udah lama kita gak ketemu. Tapi walaupun kita belum bisa ketemu, sekarang kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng-bareng nih. Ada yang masih ingat tentang cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu itu adalah tentang seorang bapak yang mempunyai kebun anggur yang sangat luas. Nah, bapak tersebut mempekerjakan orang-orang sekitar untuk mengurus kebun anggur tersebut. Setelah pekerja-pekerja itu sudah selesai bekerja, bapak tersebut memberikan upah. Nah, itu adalah sebagai bentuk kemurahan hati bapak tersebut kepada para pekerjanya setelah melakukan pekerjaan. Sama seperti Tuhan Yesus, dengan kemurahan hatinya sehingga kita masih bisa ada di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng-bareng nih adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke ibadah. Tapi sebelum masuk ke ibadah, Karani mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk, kita semangat. Kita mau nyanyi duduk senang, berjalan senang, musik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang.
sebelum kita mau masuk lebih dalam ke dalam ibadah, Karani mau ajak adik-adik untuk doa pembukaan. Karani mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami sehingga kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin masuk ke dalam ibadah, kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Musik! Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Nah adik-adik, ada teman-teman kita yang ulang tahun nih dari tanggal 23 Maret sampai 28 Maret. Yang pertama itu di tanggal 23 Maret ada Giovanni Endira dan Celi Treshabel. Lalu di tanggal 24 Maret itu ada Clara Shen dan Aurelia Valeria. Lalu di tanggal 25 Maret ada Kelisha. Yang di tanggal 26 Maret ada Keanu Sitorus dan Michael Benito. Di tanggal 27 Maret ada Gabriela Lantu dan Julian Cornelis. Dan di tanggal 28 Maret ada Gabriela Claribel dan Devi Marcelino. Nah, sekarang kita mau nyanyiin Umur Panjang ada di tangan kanannya dan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Musik. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan ulang tahun Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun adik-adik. Adik-adik, ada yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Wow, ada 10.000 orang yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Maka Karani mau ajak adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Ku Ingin Dengar Cerita.
Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pastinya sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membuka dan membaca Alkitab, kita mau berdoa memohon penyertaan dari Roh Kudus. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami boleh ada dalam ibadah pada pagi hari ini, itu juga hanya karena anugerah Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai dan memimpin kami pada saat ini agar kami boleh mengerti apa yang boleh kami dengar dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, udah siap semua dengan Alkitabnya? Kita mau buka dari Injil Matius, Perjanjian Baru ya. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik boleh minta pendampingan dari mama papa untuk membaca firman Tuhan ini di rumah ya. Oke, firman Tuhan hari ini berjudul Aku menyambut Yesus dengan mengutamakan damai. Adik-adik, dalam bacaan kita hari ini menceritakan tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem. Ya, dalam bacaan kita tadi ayat 2 dan 3 menceritakan bahwa pada saat Yesus mau sampai ke Yerusalem, dia terus mempersiapkan dirinya, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, dia meminta tolong kepada 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung seberang dan mengambil keledai betina yang tertambat di sana beserta dengan anaknya untuk dibawa kepada Yesus. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa Yesus memperlihatkan kealahannya. Tidak ada seorang manusia yang bisa mengetahui bahwa di kampung sebelah itu ada seekor keledai tertambat beserta dengan anaknya. Tapi Yesus bisa mengetahui hal itu padahal Yesus belum sampai ke kampung seberang. Nah, kalau misalnya si murid-muridnya itu pergi ke kampung seberang lalu mau mengambil keledai yang ada di sana, pasti ada orang dong yang ngeliat ya. Terus Yesus berpesan kepada murid-muridnya, apabila ada orang yang menanyakan hal itu, murid-muridnya harus menjawab bahwa Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak memaksakan kehendak kita, tidak mencuri dan juga tidak mengambil milik orang lain dengan paksa, tetapi dengan meminta izin. Ya, dengan meminta izin terlebih dahulu. Nah, disitulah Tuhan Yesus mengajarkan kita akan kedamaian. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kakak mau tanya, kenapa Yesus justru memilih keledai yang kecil daripada kuda yang besar dan kuat? Oke, pada zaman itu keledai itu dianggap sebagai simbol atau lambang kemanusiaan dan perdamaian. Jadi seringkali keledai itu dipakai pada saat situasi dan keadaan yang damai. Sementara kuda biasa dipakai untuk berperang. Ya, nah disitulah kita bisa melihat perbedaan antara kuda dan keledai yang dipakai Yesus pada saat itu. Nah, pada saat keledai itu datang, dibawa oleh murid-murid kepada Yesus, murid-muridnya langsung menebarkan kain jubah mereka di atas keledai sebagai pengganti pelana bagi Yesus, karena tidak ada pelana di atas keledai tersebut. Dan tidak cuma itu, orang-orang yang ada di sekitar itu pun menebarkan jubah mereka sebagai alas kaki Yesus sebelum naik ke atas keledai dan menebarkan ranting-ranting sebagai jalan Yesus. Pada saat itu orang-orang meneriakan Hosana, Hosana sambil bersuka cita. Apa arti Hosana? Hosana diambil dari bahasa Ibrani yang berarti save now atau selamatkan sekarang. Di situ menunjukkan bahwa murid-murid Yesus juga orang-orang di sekitar situ menyatakan bahwa mereka percaya dan yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kedamaian dan bisa selalu menolong mereka dalam segala kesulitan. Tindakan Yesus menyatakan bahwa
Yesus adalah Mesias, Sang Raja Damai. Ya, Yesus tahu bahwa dengan riuh ramainya orang-orang menyambut kedatangan Yesus pasti akan membuat iri para imam-imam di sana, dan pasti mereka akan sangat marah kepada Yesus. Ya, memang hal itu memang harus terjadi agar rencana Allah Bapa tentang karya keselamatan Yesus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya boleh terjadi. Nah, adik-adik, Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam kesederhanaan dan membawa damai dengan mencontohkan setiap kehidupan Yesus sehari-hari yang selalu mengajarkan kedamaian kepada setiap kita. Nah, adik-adik, hendaklah kita juga menyambut kedatangan Yesus dengan setia, ya, dengan selalu membawa damai dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat kita berkata-kata, pada saat kita mungkin berbicara kepada orang lain, ingat, gunakanlah bahasa yang baik agar bahasa yang kita ucapkan itu tidak menyakiti hati orang lain, agar bahasa itu juga membawa damai, membawa sukacita bagi orang-orang yang mendengar ucapan kita. Lalu apa lagi, Kak? Misalnya ada teman yang berkelahi. Nah, tugas kita adalah mendamaikan teman-teman kita. Ya, jangan justru ikut berkelahi bersama teman-teman, ya, tapi justru menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Ya, nah disitulah adik-adik bisa memberikan contoh kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar, bahwa adik-adik belajar dari Yesus untuk selalu membawa damai dimanapun kita berada. Ya, gimana sih caranya supaya kita bisa membawa damai, ya, supaya kita terus bisa mungkin mengalah untuk kedamaian, supaya kita bisa selalu mengucapkan kata-kata yang baik? Berdoa, memohon hikmat Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus agar kita mampu untuk menjalankan semua ajaran Yesus kepada kita. Ya, nah, adik-adik, maukah kalian menyambut Yesus dengan setia? Mau tentunya ya. Untuk itu, belajarlah dari sekarang untuk senantiasa memiliki kasih kepada sesama kita. Oke, selamat untuk menjalankan kehidupan damai bersama dengan orang-orang di sekitar. Ada satu kegiatan yang mau kakak berikan. Adik-adik hafalkan dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Adik-adik rekam, bahwa adik-adik sudah hafal, rekam dan kirim WhatsApp-nya ke Kak Tita yang tertera di bawah ini. Ya, nanti 5 adik-adik yang videonya terbaik akan kakak sediakan hadiah. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup firman Tuhan dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yaitu diajarkan kami untuk senantiasa membawa damai dan membawa sukacita dimanapun kami berada, dan senantiasa setia dalam menantikan kedatangan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan itu tadi kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Seperti kalau misalnya adik-adik lihat ada teman adik-adik yang berantem, nah adik-adik harus lerai. Lalu kalau misalnya adik-adik diberi nasihat oleh orang tua, itu harus didengarkan. Nah, sekarang Karani mau ajak adik-adik untuk menjadi pembawa damai seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini nih, KASIH.
adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat yang akan dibawakan oleh dua teman kita. Sekarang Kak Rani mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk guru-guru kami yang telah mengajar kami setiap harinya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan kesehatan dan limpahan berkat kepada mereka. Pada hari ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berilah kesehatan dan rezeki berlimpah kepada mereka agar mereka bisa merawat dan mendidik kami dengan baik. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Allah yang maha baik, Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang Kau berikan. Pada ibadah kali ini, kami anak-anak-Mu datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mendoakan seluruh gereja-Mu di muka bumi ini, agar terus menebar kasih dan memberi kedamaian pada dunia. Kami anak-anak-Mu datang dan berdoa buat bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup. Dengan segenap hati kami memohon kasih dan anugerah-Mu pada bangsa kami Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami memohon jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, dan perpecahan. Terkhusus kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas bangsa Indonesia, bahkan di seluruh umat manusia agar terbebas dari pandemi COVID-19. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan seluruh pemimpin dunia, supaya diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat mengatasi COVID-19 agar tidak menyebar dan jatuh korban. Bagi mereka yang terpapar sehingga harus melakukan isolasi mandiri pun maupun dirawat di rumah sakit, bagi para medis dan ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi, bagi mereka yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang merasa sendirian dan khawatir bahkan terguncang secara iman dan psikologis karena pembatasan sosial. Tuhan, kami percaya lewat anugerah dan kasih-Mu, mereka dapat dipulihkan kembali. Kami berdoa buat seluruh warga negara Indonesia untuk terus menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga mendoakan untuk para pemimpin dan pejabat di Indonesia, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, akal sehat, dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang penuh kearifan, kelemah lembutan, aman, dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk memberikan persembahan melalui transfer atau QR code yang akan ditampilkan di sini. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk memberikan persembahan melalui transfer atau QR code yang akan ditampilkan di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah mau menutup ibadahnya. Nah, sedih banget nih adik-adik, kita berpisah. Sebelum kita mau tutup ibadah ini, Kak Rani mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Musik. Tanganku
Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik, orang tua, kakak-kakak layan semua dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau kembali ke aktivitas kita masing-masing, Kak Rani mau ajak adik-adik untuk ucap janji iman kita. 10 jari di dada, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Rani. Dibalik, Kak Rani sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah.